Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang teknik menulis naskah untuk media online. Jadi teman-teman pada kesempatan ini akan belajar bagaimana menulis untuk media online. Kenapa kita belajar menulis berita untuk media online? Karena bagaimanapun media online sekarang itu menjadi salah satu pilihan publik untuk membaca media, ya. Untuk membaca berita, untuk mencari informasi. Nah, karena itu teman-teman di Humas itu mesti mampu menguasai bukan hanya mencari dan menggali berita, tetapi juga bagaimana menulis berita untuk media online, ya. Halo teman-teman, jadi yang harus Anda perhatikan nanti ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan karakteristik, ya, karakteristik dari pengguna media online, ya. Jadi pengguna online atau user, ya. Oke. Yang pertama, jadi user atau pengguna media online itu yang pertama mudah lelah, ya. Perlu diingat oleh teman-teman bahwa setiap viewer yang membaca media online itu tingkat kelelahannya itu lebih cepat dibanding membaca media cetak, ya. Jadi teman-teman bisa paham bagaimana media cetak dengan media online. Jadi kalau teman-teman membaca media online hampir dapat dipastikan akan cepat lelah dibanding dengan Anda membaca media cetak, ya. Yang kedua, membaca berita di media online itu akan membuat cepat bosan. Dua hal ini yang menyebabkan kenapa berita di media online itu pendek-pendek, ya. Kenapa berita di media online itu tidak panjang, tidak semendalam seperti di media cetak? Karena apa? Karena ini masalahnya. Jadi viewer yang melihat berita-berita di media online itu karakteristiknya mudah lelah, cepat bosan, ya. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka itu tidak bisa berlama-lama membaca berita di media online. Karena di media internet itu banyak aspek lain yang membuat pengunjung, viewer itu merasa lebih enjoy dibanding membaca media online-nya. Bisa lari ke YouTube misalnya, lihat tayangan-tayangan di YouTube, atau bisa melihat ke Instagram, ya, sehingga mereka cenderung memahami bahwa media online itu kalau berlama-lama memang akan sangat membosankan. Oke, berikutnya tentang gaya penulisan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, kalau Anda punya blog, kalau Anda punya website, ya, jadi di dalam penulisan berita untuk media online itu bukan rata kiri kanan, ya. Jadi harus rata kiri, ya, hanya sebelah saja. Kenapa tidak rata kiri kanan? Yang tadi faktornya mata kita akan cepat bosan di media internet itu kalau rata kiri kanan. Makanya hanya rata kiri saja, jadi sebelah, ya. Yang kedua, tidak ada tekuk ke dalam di awal alinea, ya. Jadi semuanya di kiri, ya. Jadi tidak ada alinea menjorok. Nanti dibedakannya oleh PT, ya. PT-nya sama dengan 6 atau 12 misalnya. Kalau di antara paragraf itu, ya. Jadi pakai paragrafnya bukan paragraf menjorok, ya. Kemudian yang ketiga, paragrafnya itu pendek-pendek, ya, maksimal 5 baris per alinea itu. Per baris, ya, bukan per kalimat nih, ya. Jadi kalau Anda menggunakan menulis berita untuk media online itu kalau dilihat barisnya itu tidak lebih dari 5 baris di media online-nya, ya, bukan di Word-nya. Jadi kalau dilihat di media online-nya 5 baris itu sudah cukup. Bukan 5 kalimat, ya, beda, ya. Jadi tetap kalimatnya itu 3 kalimat, cuman paling banyak dalam alinea itu
5 baris ya. Bisa dipahami ya, nanti kita lihat. Kemudian yang keempat ada spasi atau jarak antar alinea ya. Nanti ada jarak yang menunjukkan perbedaan antara alinea 1 dengan alinea kedua ya. Kemudian yang kelima highlight, bisa ditebalkan untuk subjudulnya, kemudian bisa dimiringkan, dikasih warna, numbering, simbol atau bulleted ya, kemudian heading ya. Nah, ini perlu dibuat di dalam media online untuk pemberitaan itu untuk memudahkan ya. Kenapa untuk memudahkan? Karena hal itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana berita di media online itu harus singkat, harus ringkas, harus mudah dibaca, harus mudah disimak. Karena tingkat daya baca halayak media online itu cepat lelah dan cepat bosan itu ya. Nah, kemudian coba perhatikan di sini nih. Tadi ada ciri apa itu ya? Rata kiri ya. Nah, coba perhatikan ini yang di detik ya. Ini rata kiri, antar paragrafnya ini ada jarak ya, yang menunjukkan alinea 1 dengan alinea lainnya itu kelihatan ada jaraknya ya. Jadi tidak menggunakan alinea menjorok, tetapi menggunakan spasi berlebih, spasi ya, memberikan jarak antar paragraf yang sangat kelihatan. Sehingga mata kita ketika membaca di berita media online itu tidak terlalu cepat bosan. Coba Anda perhatikan di sini tadi ya, rata kiri dalam alinea atau teks, tidak ada lekukan ke di dalam alinea. Kemudian dalam satu paragraf itu maksimal 5 baris. Coba perhatikan di sini yang di detik ya. Ini ada berapa di teras beritanya? 1, 2, 3, 4 ya. Ada nggak yang 5? Tidak ada ya. Coba lihat yang ini. Ini ada 5 nih. 1, 2, 3, 4. Ada 5 baris. Dan itu disarankan maksimal 5 baris ya dalam satu alinea itu. Tetapi dalam satu alinea tetap harus maksimal itu 3 kalimat ya. Jadi kalimatnya 3, tetapi barisnya itu tidak lebih dari 5 ya. Itu yang harus diperhatikan. Apalagi? Nah, spasi ya, jarak antar alinea itu sangat kelihatan. Coba perhatikan di sini. Ini antara alinea 1 dengan alinea kedua itu ada jarak yang membedakan. Berbeda dengan antara baris 1 dengan baris 2 ya. Jadi kelihatan alinea 1 dengan alinea 2 itu ada ruang ya, yang menunjukkan bahwa alinea 1 dengan alinea lainnya itu kelihatan ya. Nah, ini buat teman-teman yang harus diperhatikan. Di sini juga ada di dalam penulisan berita online itu perhatikan highlightnya. Highlight itu tanda ya yang menunjukkan perbedaan antara berita 1 dengan antara alinea 1 atau kalimat 1 dengan kalimat yang lainnya ya. Nah, contohnya di sini nih. Ada yang sosial media is bla 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 ya. Ini kan pakai tanda ya, highlights. Kemudian yang ini ada link ya. Nah, kemudian di sini ada numbering ya. Coba perhatikan ada numbering 1, legend ya. Kemudian dan sebagainya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di sini pakai numbering ya supaya memudahkan di dalam proses membaca berita media online. Jadi yang harus Anda perhatikan betul bahwa karakteristik media online itu memiliki perbedaan-perbedaan itu. Nah, yang di highlight itu bisa hal penting, dikasih huruf tebal, biasanya subjudul. Nah, kemudian huruf miring itu untuk kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau unsur serapan. Juga bisa dikasih warna di huruf tertentu, di kalimat tertentu untuk menonjolkan hal-hal yang penting. Numbering untuk memberikan
poin-poin, misalnya ada 5 langkah untuk menulis di media online, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan bahwa di dalam penulisan berita online itu yang harus kita pahami bahwa menulis untuk media online itu bukan sekedar untuk menulis, bukan sekedar untuk dibaca manusia, ya, dibaca orang, tetapi juga untuk dibaca oleh mesin pencari, ya. Ini implikasinya bahwa penulisan berita di media online bukan hanya harus menarik dan memikat serta enak dibaca oleh manusia, tetapi juga mudah dicari, mudah disimak, mudah ditelusuri oleh mesin pencari. Maka di sana bahasa, struktur kalimat, di dalam penulisan berita online juga harus menyesuaikan dengan bahasa mesin, ya, yang disebut dengan search engine itu, ya. Jadi itu diperhatikan oleh kita bahwa menulis berita di media online bukan hanya harus menarik untuk disimak oleh orang yang melihatnya, tetapi harus mudah ditelusuri oleh mesin pencari, ya. Karena kuncinya di sana. Percuma berita kita bagus kalau tidak ada yang tahu bahwa berita itu ada, gitu. Dan ketika ada baru bisa dibaca, ya. Karena itu perhatikan, bahasa untuk media online adalah bahasa untuk manusia dan bahasa untuk mesin pencari, dua hal itu, ya. Oke teman-teman, ini yang harus Anda perhatikan secara teknis, ya. Menurut International Journalist Network ada 5 tip penulisan dasar di dalam media digital. Yang pertama harus jelas dan lugas, ya. Nah, pengertian jelas dan lugas ini menunjukkan bahwa ketika menulis berita untuk media online, kalimat dan alinea hendaknya ditulis pendek, ya. Jadi per alinea antara 3 sampai 3 kalimat, ya. Tapi saran saya itu 3 kalimat saja maksimalnya, ya. Kemudian antar paragraf digunakan spasi yang tadi, ya. Kemudian yang kedua yang harus Anda perhatikan, lebih ringkas lebih baik di media online itu. Kebanyakan hasil studi menunjukkan bahwa sebaiknya tulisan online tidak lebih dari 800 kata, ya. Itu. Jadi kenapa berita-berita di media online itu pendek-pendek, ya. Kalaupun harus panjang, itu dibikin beberapa berita, ya. Kemudian yang ketiga untuk judul. Judul untuk media online harus lebih efektif, ya. Judul yang harus bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam isi berita itu, ya. Judul lebih efektif berupa judul yang langsung atau lugas, ya. Pengguna internet ingin mendapatkan informasi lebih cepat karena tadi itu, ya. Jadi tidak begitu nyaman orang itu membaca berita di media online karena kelelahan itu, cepat bosan, ya, karena mata kita itu kena radiasi, ya. Sehingga judul itu harus dipersingkat sedapat mungkin, tetapi lebih mampu memancing halayak untuk melihat berita kita, ya, untuk lebih tertarik melihat berita yang kita buat, ya. Itu, ya. Kemudian yang keempat, subjudul, ya. Di dalam penulisan subjudul akan lebih menarik, mudah dibaca, mudah dipahami bila saja subjudul itu diberikan penguatan, ya. Subjudul itu akan memberikan panduan bagi pembaca tentang isi tulisan berikut. Maka SEO di dalam berita media online itu selayaknya menggunakan subjudul. Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang butuh panduan tentang apa yang ada di beberapa alinea di bawah subjudul itu, tetapi juga halayak, ya, halayak yang membacanya di beberapa alinea ke bawah itu isinya apa. Makanya di media online itu biasanya satu berita ada 1 atau 2 subjudul, ya, untuk memudahkan mesin pencari, juga untuk memudahkan halayak tentang beberapa alinea di bawahnya itu menjelaskan tentang sesuatu, ya. Nah, kemudian daftar poin yang tadi, ya. Jadi rincian penting, poin-poin tertentu silakan dibikin secara
numbering atau dengan sistem bullet ya. Jadi 1, 2, 3 atau Anda menggunakan simbol bulat-bulat atau segi 4 misalnya ya. Itu kenapa? Karena di media online itu perlu penegasan ya. Nah, kemudian menurut Nielsen itu menyarankan ada keyword ya yang di highlights ya untuk menunjukkan tentang penulisan berita di media online itu keywordnya itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau untuk memudahkan maka keyword ini harus diperhatikan karena selain memudahkan halayak yang terpenting untuk memudahkan mesin pencari terkait dengan berita yang Anda tulis. Misalnya aksi demo di gedung sate ricuh, maka di sana keywordnya apa gitu ya. Nah misalnya aksi gedung sate ya, aksi gedung sate, aksi ricuh. Nah itu keyword itu menjadi penting Anda pilih ya. Kenapa? Karena itu akan dicari oleh mesin pencari, kemudian ketika orang menggoogling, men-search di Google, maka nanti mesin pencari akan menawarkan berita yang terkait dengan aksi tersebut ya. Jadi kalau Anda nulis berita, kemudian ingin muncul di halaman 1, perhatikan keywordnya ya. Kemudian di subjudul itu harus memiliki makna yang kuat ya. Ini menurut Nielsen ya disarankan. Kemudian list itu juga ya, yang numbering itu. Kemudian ingat yang keempatnya setelah 1, 2, 3 itu, yang keempat one ide per paragraf. Satu paragraf itu hanya satu ide saja ya. Kemudian menggunakan piramida terbalik ya. Yang keenamnya panjang naskah maksimal setengah naskah konvensional. Jadi kalau di media cetak itu ada 8 alinea, maka di media online cukup dengan 4 alinea saja ya. Jadi teman-teman setelah memahami tentang bagaimana menulis untuk media online, itu ada perbedaan karakteristik yang harus Anda perhatikan ya. Nah, menurut McAdam ya tentang text formatting ya. Yang pertama, paragraf tuh harus singkat. Ini ada kesamaan dari berbagai pakar ya, dari berbagai pendapat yang kita coba ramu di sini. Nah, kemudian pilah naskah panjang ke dalam beberapa bagian. Jadi kalau Anda melakukan wawancara yang panjang dengan salah seorang narasumber, bisa dibikin menjadi 2 atau 3 berita ya. Nah, kemudian subheading juga ya. Jika naskah lebih dari 300 kata, itu sediakan subjudul ya. Subjudul itu penting untuk menjelaskan beberapa alinea di bawah subjudul itu ya. Nah, kemudian tebalkan untuk frasa-frasa yang penting ya di dalam berita itu. Nah, yang keenamnya sama yang tadi ya, daftar kalimat poin ya, dikasih pointer 1, 2, 3 misalnya. Oke teman-teman, jadi gunakan penulisan untuk naskah media online itu perhatikan kebutuhan orang yang membaca dan kebutuhan ketika mesin pencari membaca informasi dari berita kita. Karena keduanya juga penting ya. Kenapa penting? Karena percuma tulisan kita bagus untuk dibaca orang tetapi tidak terbaca oleh mesin pencari. Karena apa? Kalau tidak disodorkan oleh mesin pencari, maka berita sebagus apapun yang Anda buat itu tidak akan dibaca oleh pengunjung media online Anda. Maka perhatikan adalah dari aspek SEO-nya, Search Engine Optimization-nya, ya, bagaimana mengoptimasi berita dengan keyword, menggunakan hal yang penting, kemudian kunci-kuncinya dari hashtag, tags itu harus diperhatikan betul, termasuk di deskripsinya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan kenapa misalnya ketika kita mencari informasi tertentu dengan keyword tertentu, umumnya yang muncul itu dari media-media besar, umumnya dari media-media yang sudah populer ya.
yang dapat kita pahami itu karena persoalan bukan hanya beritanya menarik dan enak dibaca manusia, tetapi juga mudah ditelusuri oleh mesin pencari ya. Jadi teman-teman tidak bisa tidak bahwa untuk menulis berita di media online itu harus memperhatikan sisi manusia dan sisi mesin pencari ya. Nah, kemudian terkait dengan teks ya atau konten. Yang pertama harus ringkas. Jadi berita itu kita padatkan di dalam media online. Yang kedua langsung ke inti masalah, tidak muter-muter di tempat lain, langsung ke informasi yang ingin kita publikasikan. Yang ketiga gunakan kalimat aktif ya. Kemudian katakan apa yang ingin Anda sampaikan dalam berita itu ya. Jangan muter dulu lah ya. Kemudian jangan melakukan pengulangan secara berlebihan. Hanya yang perlu Anda perhatikan di alinea awal keyword itu harus muncul. Di judul itu juga harus muncul. Di pertengahan berita juga harus muncul. Di akhir berita juga harus muncul untuk keywordnya itu. Termasuk nanti di dalam deskripsi ya, deskripsi di meta tag-nya ya, itu harus muncul keyword-keyword itu ya. Oke, jadi teman-teman semua ketika kita mau menulis berita untuk media online itu tolong diperhatikan betul untuk kepentingan orang yang akan membaca dan kepentingan mesin pencari ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sekarang. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.